Oke, baik. Di kasus kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalkan ada pegawai yang mendapatkan dua bukti potong, ya, dua bukti potong dalam 1 tahun. Eh, jadi bisa jadi dapat dua bukti potong ini karena pertama bisa pindah kerja, dipindah kerja ke pemberi kerja yang lain, atau yang kedua memang pindah cabang, ya. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana kalau misalkan ada karyawan yang pindah perusahaan, ya. Jadi pindah perusahaan, misalkan contoh ini posisinya adalah 1 sampai 7, jadi Januari sampai Juli, kemudian pindah ke tempat baru 8 sampai 12. Nah, jadi dua bukti potong ini harus kita tetap lapor di SPT tahunan orang pribadi dengan menggabungkan dua penghasilan. Nah, nanti kita identifikasikan dulu apakah di kasus ini kita menggunakan SPT S atau polos, ya. Nah, karena posisinya bukan tidak melakukan kegiatan usaha, maka jatuhnya pasti tidak menggunakan SPT yang polos, ya. Artinya akan menggunakan SS atau S, ya, tergantung dari jumlah penghasilan brutonya. Nah, seperti di video sebelumnya, kita harus menjumlahkan angka di nomor 8 ini, ya, angka nomor 8 ini 22 juta, dan angka nomor 8 di sini, ya, 37 juta, ya. Sekarang coba kita ilustrasikan, kita jumlahkan dulu. Ya, misalkan saya taruh di sini, ya, biar gampang, ya, kita bisa mengidentifikasi. Berarti 37 536 420, ya, ditambah dipotong di sini 22 303 000. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini brutonya masih di bawah, ya, masih di bawah 60 juta, ya. Berarti masih di bawah 60 juta, maka penggunaannya adalah menggunakan formulir 1770 SS, ya. Nanti gimana cara memasukkan komponen biaya dan seterusnya, nanti kita juga bahas di sini juga, ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah penghasilan brutonya sudah diketahui bahwa dia di bawah 60 juta dan menggunakan formulir SS, langkah berikutnya adalah menjumlahkan komponen di pengurang atau di biaya, ya. Di pengurang sini berarti 1,5 ini nanti ditambah dengan yang 1,8 ini, ya. Misalkan berarti saya jumlah di sini 1876821 ditambah 1535150, 1535150, ya, dapat 3411971. Nah, sekarang coba kita masukin ke digital online-nya. Kita login sesuai dengan NPWP dan password yang pernah dibuat. Ya, jadi kita langsung, ini kebetulan langsung masuk ke e-filing, kita buat SPT. Sebelumnya kita lihat dulu draftnya ada apa enggak. Ini tidak ada, ya, berarti kosong, baru pertama kali kita buat tidak menjangkau usaha, tidak ada MT, kurang dari 60 juta, ya, langsung digiring ke 1770 SS. Kemudian kita pilih yang normal, selanjutnya. Nah, sekarang coba kita masukkan dengan angka yang tadi. Sekedar informasi, SPT tahunan merupakan SPT yang menggunakan prinsip self assessment system. Jadi ini semua adalah tanggung jawabnya wajib pajak. Di sini ada notifikasi, ya. Jadi teman-teman harus menyadari ini adalah tanggung jawab masing-masing individu, ya. Nah, jujur apa tidak itu tergantung si wajib pajak. Nah, kita masukin berarti dia 59 839 420
nanti otomatis akan kita ke bawahnya. Pengurangan kita pakai 3411971. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal status PTKP. Kalau di sini kasusnya K0 ya, statusnya K0 di sini ya, dengan angka 58.500 ya. Nanti teman-teman pilih di sini K0 otomatis 58.500 dan posisinya adalah PKP-nya menjadi 0. Kenapa 0? Karena setelah dikurangin masih di bawah PTKP sehingga tidak ada PPh terutang ya. Bagaimana kalau misalkan statusnya TK0? Misalkan di sini bukan K0, misalkan ya. Berarti di sini TK0. Kemudian di sini enggak 58.500 tapi 54 juta ya. Tapi tetap di sini tidak ada pajaknya. Begitu pula di sini juga, misalkan ini harus berhubungan dua-duanya ya. Karena yang bersangkutan pindah kantor. Kemudian di sini 54 juta masih di bawah 58.500. Nah, tinggal teman-teman ganti di sini. Ganti PTKP-nya sesuai dengan tadi bukti potong. Nah, nanti otomatis akan dihitung. Nah, ketika kita klik TK0 dapat 54 juta, maka PKP-nya menjadi 2,4. Kemudian karena level pertama, maka ada PPh terutang 5% ya di tarif level pertama. Kemudian di nomor 6, PPh yang dipotong pihak lain ini kita isi dari dua bukti potong ini sebenarnya. Ya, kita isi dari nomor 19 kedua-duanya, ini 0. Kemudian ditambah juga di bukti potong berikutnya adalah di nomor 19 juga kita ambil di sini juga 0. Maka sebenarnya kasus ini memang tidak dipotong pajak ya, maka 0. Nah, akibatnya terjadi kurang bayar. Ini kurang bayar terjadi ketika PPh terutang itu lebih besar dari nomor 6, yaitu PPh yang dipotong pihak lain ya. Jadi selisih ya. Jadi 5 dikurang 6 dapat 7. Apakah memungkinkan SS itu akan lebih bayar? Memungkinkan ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana formulir SS ini bisa ada akibat menjadi lebih bayar ya. Nah, berikutnya adalah ada notifikasi apa ini statusnya kurang bayar, apakah sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jadi melakukan pembayaran itu teman-teman harus bikin kode billing dulu di e-billing sistemnya. Kalau sudah, tinggal masukin, kalau kita klik sudah, kita akan mengisi NTPN. Ya, di sini NTPN tinggal ditambah ikut NTPN-nya, kemudian nomornya, tanggal bayar dan jumlahnya ya. Ya, NTPN-nya. Nah, kalau belum akan digiring untuk buat kode billing ya, akan dibuat kode billing. Di kode billingnya akan dibuat. Nah, ini contohnya langsung otomatis dan ini ada due date-nya, ada jatuh temponya. Nanti paling lambat bayar tanggal 20 bulan 3 karena kode billing itu punya masa expire ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tinggal ke ATM atau ke banknya langsung atau pakai internet banking atau lewat Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya, itu juga sudah mulai bisa. Nanti setelah bayar maka teman-teman harus masukin kode NTPN-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk kode billingnya tinggal dibayar masuk ke NTPN. Dan berikut yang lain ini juga sama, mirip seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya. Apakah ada penghasilan final, bukan objek pajak. Tapi kalau kita jumlahkan komponen 1, 8, dan 10, kalau lebih dari 60 juta, maka otomatis akan digiring kita menggunakan formulir yang S ya. Begitu pula harta dan kewajiban, teman-teman harus perhatikan. Di sini juga tidak detail, memang tidak ada rinciannya sama sekali, tapi teman-teman harus perhatikan kenaikan antara harta tahun lalu dengan tahun sekarang itu punya tingkat kewajarannya. Nanti ada video sendiri ya.
demikian kasus kita yang kedua ini, ketika kita ada dua bukti potong, dua bukti potong ini harus digabung karena tahun pajaknya sama dan kita lapor di SPT 1770 SS, kasusnya kebetulan. Nanti bisa apakah menjadi kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.